murni quick video aja karena nanti sejam lagi di depan rumah itu lagi renov dan berisik sekali. Saya udah 2 kali gagal ya mau bikin video. Oke, mau share tentang kemarin kan saya post beberapa foto dan video soal mulberry. Jadi ini tanaman pohon mulberry saya. Tolong dimaklumi ya, ini habis hujan setiap hari, jadi taman depan saya itu nggak diurus. belum sempat dipotong rumputnya, jadi kami nggak sewa tukang rumput walaupun klaster kasih, tapi kami potong sendiri. Biasanya saya kalau lagi ada waktu sama anak-anak dan suami itu jadi family time, beres-beres taman depan ini. Nah, ini tanaman yang kemarin saya beli di kebun batu ya. Ini saya udah langganan hampir sekitar 5 atau 7 tahunan gitu deh. Tuh, saya selalu belinya itu yang full media. Jadi kalau misalkan saya nggak sempat tanam, ya di medianya aja. Nah, kembali lagi soal mulberry ini tanaman ini umurnya sudah 5 atau 6 tahun ya. Tadinya saya tanam di pot, saya pindahin ke tanah. Jadi dia itu, tahu nggak sih teman-teman, kan biasanya kan teman-teman kita kan tahunya cuma dari buahnya aja ya kan, dari buahnya doang. Ini habis saya gundulin, jadi buahnya tuh banyak banget, lebih banyak dari sebelumnya. Ini masih pagi sekali ya, sambil nunggu anak saya siap-siap mau berangkat. Buahnya banyak banget, sampai naik tinggi sekali ya. Tinggi banget, harus naik tangga. Jadi dia itu salah satu herbal medicine gitu ya. Hampir setiap buah-buahan itu termasuk di dalam herbal medicine, walaupun tidak semuanya ada di dalam pembukuan buku guideline untuk herbal medicine, tapi ini bisa dijadikan sebagai herbal medicine di dalam rumah. Tahu nggak sih kalau ini tuh edible? Kita tuh taunya kan buahnya doang ya yang bisa dimakan. Ini jatuh deh, sudah matang. Jadi jangan ambil warna merah, ambilnya warna hitam kayak gini. Begini nih. Kayak gini. Ini manis banget. Ini sumber polifenol dan antioksidan yang bagus banget. Selalu ingat kalau warna ungu, warna hitam atau warna biru itu bagus sekali antioksidannya untuk jantung dan juga untuk otak kita. Nah, yang orang banyak nggak tahu, balik lagi, itu daunnya itu bisa dijadikan sebagai sayuran dan teh. Tahu nggak sih? Jadi kalau misalkan teman-teman mau quitting green tea, walaupun green tea bagus ya, dia ada antioksidan yang bagus untuk fokus otak gitu. Tapi mungkin mau menghindari kafein, walaupun sebenarnya kafein green tea low sekali, tapi ini bisa digunakan. Jadi digunakannya kayak daun-daun yang lembut ini, yang seperti ini juga, terus yang ini juga, yang ini masih oke lah. Yang ini tapi jangan yang ini, masih oke. Jangan yang udah ini udah kayak ini udah gini nih. Jangan yang masih gini. Ini kan yang dipegang tuh masih halus gitu. Kalau ini tuh udah gitu. Apa deh, potong aja. Ini dipotong, nanti di situ tumbuh banyak banget. Jadi ini pertama bisa dijadikan teh ya, di air panas gitu, direbus aja 1 menit aja, jangan 5 menit, 1 menit aja, atau dimasak, ditumis gitu kayak spinach. Dan ini tuh tau gak sih, nutrisinya tuh tinggi sekali. Jadi untuk teman-teman yang kemarin ada yang nanya ke saya tentang konsumsi suplementasi iron itu agak tinggi ya, bisa bikin konstipasi gitu kalau nggak dibenerin semuanya.
Jadi kalau take supplementation harus cek seluruh kondisi tubuh gitu. Makanya perlu banget didampingi sama praktis sih kalau baru pertama kali melakukan. Jadi tahu SOP-nya. Nah, sama wanita ya, ketika menstruation, sebelum, ketika dan sesudah itu kan harus ada tambahan iron, folate sama B12. Itu 3 itu nggak bisa dipisahkan, jadi nggak bisa berdiri satu-satu, harus semuanya. Dan biasanya itu kita dapatkan di dalam makanan. Nah, iron juga selain ada di dalam beef, kayak grass fed beef yang daging merah itu, iron juga tinggi di sini. Ini juga tinggi magnesium, tinggi fosfor, tinggi manganis, dan tau gak sih ini tuh tinggi vitamin C ya. Kita terkadang mengira vitamin C warnanya harus hijau, warnanya harus orange, harus merah. Ternyata enggak, vitamin C juga ada di sini teman-teman. Jadi kita bisa, jadi makanan atau tanaman itu diciptakan Tuhan itu untuk bisa memenuhi kebutuhan kita dengan lengkap. Dan salah satunya tuh herbal medicine. Orang tuh kadang yang herbal medicine, aku minum apa ya buat batuk, aku minum apa ya buat diare. Nggak cuma itu, tapi untuk ada motor sorry, untuk supporting daily life gitu. Ini ada herbal medicine yang bentuknya makanan. Udah mulai deh, cepet aja. Yang bentuknya makanan yang bisa dikonsumsi. Jadi dia itu mengandung vitamin A, vitamin E, vitamin C dan ada vitamin K-nya, karena ini kan tanaman ya. Tapi K-nya tuh kemungkinan K2, K1 bukan K2 ya. K2 tuh adanya di Nattokinase. Itu tinggi sekali. Difermentasi, masih gelap banget. Difermentasi kedelainya orang Jepang. Saya nggak bisa makan itu, yang slimy gitu. Yang kedua, yang bisa dikonsumsi juga. Ini adalah hibiscus cranberry. Jadi dia itu, kalau ini bisa dikonsumsinya mentah. Jadi kita itu punya sebenarnya ada 4 edible hibiscus. Hibiscus itu, tapi di Indonesia itu saya baru namanya 2, yaitu ini yang dikenal juga dengan rosella ya. Ini termasuk hibiscus. Kalau orang bule namanya hibiscus. Roselle namanya tuh. Jadi kalau ini juga bisa dikonsumsi. What's the name? Daunnya bisa dikonsumsi, cuma harus di stir fry. Cuma mereka itu lebih banyak digunakan herbal medicine itu calyxnya. Ini ya. Jadi ini bukan bunga, ini namanya calyx. Nah, kalau misalkan yang cranberry, fokus ke sini dulu. Ini tuh bisa buat salad. Ini tuh rasanya, kenapa disebut cranberry hibiscus? Ini saya beli tanamannya cuma 10.000, tau gak? Beli 3 mati 2. Hujan terus. Tapi ya, dia itu tumbuh yang baru di situ. Nah, jadi dia tuh kan ada hijau-hijaunya daunnya ya. Tapi semakin naik ke atas, warnanya itu semakin merah. Kalau ini yang dikonsumsi itu bunganya, bukan calyxnya. Calyxnya ada, saya pernah posting bunganya ya. Ini masih belum numbuh bunganya. Calyxnya ada, cuma kecil. Kalau roselle itu calyxnya besar kayak gini kan. Nah, ini bagus buat membantu menurunkan darah tinggi ya, untuk manajemen darah tinggi. Tapi juga dia tinggi vitamin C. Itu salah satu sumber vitamin C saya selain rosehip. Saya nggak minum vitamin C kecuali sakit parah. Nah, si cranberry hibiscus ini dia itu bisa dimakan mentah. Bisa dimakan mentah. Bisa dimakan mentah. Ini tuh rasanya kayak cranberry. Pernah ngerasain cranberry nggak? Kecut, ada manisnya dikit gitu. Ini bisa dimakan mentah. Kalau daun-daun yang agak-agak besarnya, yang agak-agak di sininya, yang agak, kalau itu kan kalau si mulberry ini kan daun-daun yang udah tuanya, yang udah hijau tuanya,
yang udah keras banget nih ya, yang udah kayak kertas. Jangan di stir fry. Kalau yang ini bisa, karena dia lembut. Sampai yang ke bawah-bawah sini aja masih lembut. Silakan di stir fry. Tapi daun-daun yang kecil-kecilnya nih yang kayak gini ya. Oke. Yang kayak gini, yang ujung-ujung, yang kayak gininya bisa ditaruh di salad. Ini tuh enak banget loh. Nge-add flavor di salad kita. Jadi salad kita tuh rasanya jangan greens doang, harus ada rasa-rasa asamnya. Kayak apa ya? Kayak lemon tapi kayak strawberry gitu. Cranberry tuh gabungan rasanya antara strawberry sama lemon gitu. Nah ini tuh bagus banget dan warnanya bagus banget nggak sih buat ditambahin ke salad kita ya. Jadi salad kita warnanya nggak cuma hijau aja gitu, kayak gitu. Ini tinggi juga vitamin C-nya. Jadi kita bisa gunakan banyak hal di kebun kita. Kira-kira seperti itu dulu yang bisa digunakan untuk sayur-sayuran ya dari herbal medicine gitu. God bless.